Nasal, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Ya, Eh, karena kita sudah berkenalan lewat WhatsApp, mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Syahda. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan ya. Hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Eh, Kira-kira apa yang ingin kamu selesaikan? eh aku kan lagi kuliah. Nah, kebetulan aku anak semester 5 di Unsil gitu. Nah, kan kayak sebelumnya belum masuk sih, minggu depan masuknya. Hmm, Cuman kayak ada ketakutan gitu loh, Kak. Apa yang kamu rasakan? Perasaan apa yang sering kamu alami? Ketakutan seperti apa misalnya? Misalnya kayak tugas gitu kan, yang aku rasa itu jadi kayak makin banyak gitu loh tugasnya. Terus kayak takut banget sama IPK turun karena aku tuh pengen banget kumulat gitu sama lulus tepat waktu. Dan aku tuh bingung juga gitu, nanti tuh harus kayak gimana gitu pas sudah menjalaninya, karena emang kayak gimana ya, kayak jujur memang ada tuntutan juga dari orang tua. Nah, dari situ aku tuh jadi ngerasa cemas gitu kalau misalkan apa ya, kayak nilai itu turun atau enggak, ada tugas yang emang susah gitu. Hmm, Baik. Nah, kira-kira sejak kapan sih perasaan itu muncul? Apakah apa semenjak kamu akan memasuki semester 5 ini atau kamu sebelum-sebelumnya juga pernah merasakan? Sebelumnya juga pernah sih Sejak kapan kalau ngerasain, boleh tahu? semenjak semester 3. Oke. Eh, saya izin bertanya kalau misalkan diskalakan nih, kalau misalkan diskalakan eh, apa perasaan yang sering terjadi itu eh, berapa tuh? Misalkan kalau misalkan 0 itu sulit, kalau misalkan 10 itu bisa gitu. Sulit, nol. 0. Oke. Nah, kenapa kamu memilih angka 0 tersebut? Karena kayak takut, ada ketakutan sih sebenarnya yang ada di diri aku. Jadi kayak takut nilainya turun, terus takut dengan hal-hal yang akan terjadi gitu. Hmm. Biasanya kalau misalkan ketakutan itu datang, apa yang kamu rasakan dalam hati kamu? Sedih. Sedih, ada lagi? Udah. Sedih aja. Ya. Kalau misalkan dalam saat di situasi rasa takut itu tuh biasanya dalam pikiran kamu itu apa yang muncul? Pengen menyendiri. Pengen menyendiri. Ya. Oke, ada lagi selain itu? Jadi aku bisa nggak ya gitu. Hmm. Oke, baik. Nah, Nasal, kira-kira kapan hal tersebut menghambat kehidupan kamu gitu? eh di sekarang gitu. Ya, Ya sekarang gitu, kalau sekarang mah. kira-kira kapan hal tersebut menghambat kamu? Saat apa gitu maksudnya? Saat lagi kuliah gitu. Saat lagi kuliah. Kalau misalkan lagi di rumah, apakah hal tersebut tetap Sama, menghantui kamu? sama Hmm, menghantui. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang kamu pikirkan saat kamu merasa sedih, merasa merasa hal tersebut itu mengganggu kamu gitu? Capek. Capek. Kamu Oh, merasa capek. iya. Oke. Nah, oke, kira-kira di bagian tubuh mana ketika kamu merasakan hal sedih tersebut? Di sini. Di sana di dada? Ya.
Oke, nah sekarang saya ingin kamu menutup matanya, Nasal, dan boleh dipegang sambil sambil pegang bagian tubuh yang kamu itu merasa capek gitu ya, merasa sedih gitu ya. Oke, nah saya ingin kamu bayangkan ketika oh ya. Nah, kira-kira di bagian tubuh tersebut perasaan takut kamu besar atau kecil? Besar. Besar. Kalau misalkan divisualisasikan ke dalam bentuk, kira-kira bentuknya seperti apa? Bulat. Bulat. Nah, bentuk bulat itu apakah berwarna atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau misalkan tidak berwarna itu spesifiknya itu seperti apa? Hanya hitam putih atau hanya eh, long saja? Hitam putih. Hitam putih. Oke. Nah, di sini saya ingin kamu bayangkan perasaan kamu itu terkoneksi kepada diri kamu waktu kecil. Oh, saya ingin kamu mengoneksikan perasaan kamu itu ketika peristiwa sedih atau capek itu muncul pada saat kamu kecil. Sudah? Udah. Oke. Nah, kira-kira pada saat itu siang atau malam? Siang. Siang. Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Dalam. Di dalam. Sendiri atau bersama orang lain? Sendiri. Sendiri. Pada saat usia berapa eh, kamu merasakan hal sedih tersebut? Usia 8. 8 tahun. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pas usia 8 tahun itu aku pernah diejek sama teman aku gara-gara aku itu gak bisa ngaji. Terus nah itu tuh kebetulan pulang ngaji hari Sabtu sekolah agama gitu ya, zaman dulu mah. Nah gitu habis itu teh bukan gak bisa ngaji tapi salah penyebutan ayat ketika lagi tes gitu. Nah diejek. Nah di sana tuh aku jadi ngerasa takut gitu ketika aku salah gitu ya. Nah udah pulang. Nah setelah pulang itu jadi aku teh nangis gitu di kamar menyendiri, gak mau ada yang nanya karena ngerasa aku tuh gagal gitu. Nah, gitu. Ada lagi? Udah. Nah, baik. Eh, Nasal masa kecil, kira-kira kamu punya nama panggilan khusus gak waktu kamu kecil itu? Ada. Ada. Siapa namanya? Caca. Caca? Caca. Oh, Caca. Oke. Boleh saya panggil Caca? Boleh. Oke. Nah, Caca, kira-kira apa yang kamu rasakan saat kamu diejek oleh teman-teman kamu? Sedih. Sedih. Ada lagi yang Marah. marah. Oke. Nah, kira-kira kamu itu diejek oleh siapa, Caca? Teman itu teman apa? Teman ngaji. Sekolah agama. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan lagi nih, Caca, waktu kamu ketemu sama teman masa kecil kamu? Waktu diejek sama teman kamu itu pas waktu kecil. Ketemu lagi gitu. Gak mau ketemu. Gak mau ketemu lagi. Oke. Nah, coba saya ingin Caca bayangkan ada orang yang mengejek kamu waktu kecil itu ada di sana. Lalu sampaikan perasaan apa yang ingin kamu apa yang kamu rasakan gitu. Jadi
saya ingin kamu itu membayangkan di depan kamu ini ada teman masa kecil kamu yang mengejek kamu itu. Terus kamu sampaikan nih apa yang kamu rasakan waktu waktu itu gitu. Silahkan Caca. Kenapa waktu itu kamu ngejek aku? Aku kan sebenarnya juga masih belajar buat buat bisa apa biar bisa hafal gitu. Waktu itu juga hafalannya kan dites sama guru, terus kenapa kamu malah ngejek ketika aku lupa sama hafalan itu gitu. Terus kamu tuh bawa buat teman buat ngejek aku juga. Pasti kamu jahat sama aku. Oke, di sini sudah perasaannya tersampaikan? Sudah. Sudah baik. Nah, di sini saya ingin kamu bermain peran ya, Caca. Dan kamu itu dan saya ingin kamu menanggapi apa? Pusing anjing ke. Saya ingin kamu bermain peran dan tanggapi perasaan klien. Ya, lupa lagi anjir. Ngobrolin nanti ya masih itunya. Salah sih itu ya. Ngobrol tapi kumaha bahasana gitu tah. Oh iya, sok paham. Nah, oke, Caca, kira-kira menurut kamu nih, kalau misalkan kamu sebagai teman yang mengejek kamu di masa kecil, eh, kira-kira apa yang kamu tanggapi tentang omongan klien itu? Ngerti ya? Aku ngerti. Kalau dulu aku tangkepinnya karena mungkin kan aku masih kecil ya di situ, jadi yang kayaknya ya udah sih omongan mereka tuh serius bahwa aku teh nggak bisa ngehafalin ayat tersebut, bahwa aku teh bodoh gitu. Jadi aku tuh ada rasa ketakutan gitu. Baik, nah saya ingin kamu kan kita sedang bermain peran ya di sini. Saya ingin kamu menjadi pelaku yang pernah mengejek kamu lagi, dan mungkin saya ingin menyampaikan kamu itu harus meminta maaf kepada si Caca yang kerja ini. Nah, kira-kira apakah bisa didatangkan lagi? Bisa. Nah, boleh. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang ingin teman waktu kecil kamu itu sampaikan kepada si Caca waktu kecil? Caca, aku minta maaf ya karena aku waktu itu udah ngejek kamu, terus bawa teman-teman juga buat ngejek. Mungkin itu dulu aku nggak bisa berpikir panjang, jadi aku eh, mengejek kamu bawa teman-teman juga. Maaf. Maaf aku pernah jahat sama kamu. eh eh, aku juga gak bermaksud buat nyakitin hati kamu di sana. Oke. Baik, sekarang saya ingin mendatangkan Caca kembali. Caca sudah datang? Sudah. Eh, Ada tiga gandeng ih. Udah gituin. Dikasih dayat. Oke, sekarang Caca, apakah tadi kamu mendengar permintaan maaf dari teman masa lalu kamu itu? Dengar. Ya, nah kira-kira apa tanggapan kamu nih? Apakah kamu bisa memaafkan? Kamu boleh berbicara atau berkomunikasi dengan teman waktu kecil kamu itu. Silakan. Baik. Makasih kamu udah minta maaf sama aku. Aku maafin kamu karena mungkin itu juga kejadian udah lama. Tapi kamu jangan ngulangin lagi ya. Baik, sudah Caca? Sudah. Baik, nah sekarang saya ingin berbicara dengan Caca, bisa? Oke, Caca, tadi kan teman masa lalu kamu itu sudah minta maaf dan kamu juga sudah memaafkan. Nah, apakah di Caca yang dewasa nanti, apakah kamu akan memaafkannya? Iya. Apakah kamu menerima permintaan maaf dari teman kamu itu? Iya. Oke, baik. Sekarang saya ingin
teman masa lalu kamu itu pergi menjauh dari bayangan kamu, dari pikiran kamu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, saya ingin berbicara kembali dengan Nasa yang sekarang. Bisa? Boleh. Oke. Nah, Nasa, kira-kira eh, ada gak bagian diri kamu yang dewasa gitu, yang ada pada diri kamu saat ini? Ada. Ada. Oke. Kalau misalkan diberi nama nih, divisualisasikan dengan nama gitu, kira-kira diberi nama siapa? Si Kuat. Si Kuat. Oke. Nah, saya ingin tanya nih, Nasal, kira-kira apa fungsi dan peran si Kuat itu pada diri kamu yang dewasa? Biar lebih kuat ke diri akunya. Oke. Nah, em, nah, oke, si Kuat. Sekarang, eh, sekarang kamu itu adalah bagian diri yang positif yang bisa membuat kamu itu cepat, eh salah, kira. Oke, sekarang si Kuat, mungkin sekarang kamu adalah bagian dari diri kamu yang positif, yang bisa membuat kamu cepat untuk mencapai tujuan kamu tersebut gitu ya. Nah, eh, biasanya nih, kapan si Kuat ini muncul pada diri Nasal? Kalau lagi berpikiran negatif. Kalau berpikiran negatif, apa fungsi si Kuat saat kamu itu berada di pikiran yang negatif? Agar bisa membantu ketika merasa sedih. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kembali ya. Bayangkan kembali di depan kamu itu ada masa masa kecil kamu gitu yang membutuhkan bantuan kamu karena kamu telah menjadi bagian diri yang terbaik gitu. Bahwa kamu adalah, oh iya, balikan deh. Nah, sekarang saya ingin munculkan lagi Caca yang tadi kamu di masa lalu, dan sepertinya ya nampaknya si Caca ini ternyata membutuhkan bantuan si Kuat nih, karena kamu menjadi bagian yang terbaik dari Caca, dari Nasa yang sekarang, bahwa kamu itu ada untuk eh, menemani kamu gitu ya. Nah, em, udah deh gitu doang anjir. Ya udah ngapain? Bentar. Oke, mungkin saya ingin, bentar. Oh, jadi kamu tuh ngobrol sama si Kuat, si Caca tuh ngobrol sama si Kuat. Tapi kemana kata-katanya? Ah, sak. Baiklah, iya tadi cut, baik merenya. Wah, ya memang dulu ke akhir. Berapa menit sih nggak kelihatan? Gak tahu, gak kelihatan. Kayaknya 17 atau 12 gitu. Hanya 12 menit. Baiklah. 17 kayaknya. Oke. Kuat. Sekarang saya ingin kamu eh, berada pada si Caca yang waktu dulu gitu. Kira-kira kalau misalkan kamu ketemu si Caca, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan nih, Kuat? Caca, aku ingin kamu kuat. Gak usah dengerin omongan orang lain. Gak apa-apa, mungkin itu adalah ujian buat kamu semakin kuat. Baik. Nah, mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Caca, kepada kamu yang dewasa, kepada si Kuat juga, karena kamu sudah bisa bertahan gitu untuk tetap kuat hingga saat sekarang. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kembali ketika diri kamu itu berada di terakhir kali saat kamu merasakan hal sedih tersebut waktu dulu. Sudah? Sudah. Nah,
Kira-kira apakah ada perasaan senang atau tenang ketika kamu apa ternyata kamu tuh sudah sukses gitu, sudah berhasil sampai sampai sekarang gitu. Ada perasaan tenang. Oke, baik berarti kamu sudah benar-benar menerima semuanya ya. Ya. Nah sekarang saya ingin kamu buka mata. Nah gimana perasaannya nih Nasal ketika sebelum dan sesudah melaksanakan konseling? Perasaannya jadi agak plong, Hmm, terus sama ya udah gitu, nggak marah lagi. oke. Nah, kira-kira apa yang perlu dan apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mencapai tujuan kamu? Lupa kira, lupa tujuannya di awal gak disebutin kan? Kayak kira-kira apa tujuan kamu mengikuti konseling gitu tah? Nggak ada itu? Baik lah. Baiklah. Sok. Eh, eh, kayak ya pengen gak jadi takut lagi gitu, pengen positif thinking aja gitu ke depannya mah. Hmm. Oke, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan untuk seminggu ke depan agar kamu itu tidak merasakan takut lagi gitu? Eh, Berusaha berpikir positif dulu, karena mungkin hal yang aku pikirin itu nggak akan terjadi kalau Hmm. misalkan aku nggak mikirin, Hmm, kayaknya gitu. baik, baik. Saya paham dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena kamu sudah datang menghadiri sesi konseling kali ini. Dan mungkin untuk minggu selanjutnya saya tunggu prosesnya apa? Saya tunggu proses kamu untuk tetap berpikir positif ya agar kamu itu tidak merasakan sedih dan ketakutan untuk menghadapi semester 5 ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup baik, mungkin sekian ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Yes, Anjir 29, pusing. 20 anjay. Baiklah tambah. Sama kita ya. Ya. Eh, karena kita sudah berkenalan lewat WhatsApp, mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Syahda, saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan ya. Hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Eh, Kira-kira apa yang ingin kamu selesaikan? Eh, aku kan lagi sih kuliah. Nah, kebetulan aku anak semester 5 di Unsil gitu. Nah, kan kayak kayak sebelumnya belum masuk sih, minggu depan masuknya. Hmm. Cuman kayak ada ketakutan gitu loh, Kak. Apa yang kamu rasakan? Perasaan apa yang sering kamu alami? Ketakutan seperti apa misalnya? Misalnya kayak tugas gitu kan, yang aku rasa itu jadi kayak makin banyak gitu loh tugasnya. Terus kayak takut banget sama IPK turun, karena aku Hmm. tuh pengen banget kumulat gitu sama lulus tepat waktu. Dan aku tuh bingung juga gitu, nanti tuh harus kayak gimana gitu pas sudah menjalaninya, karena emang kayak gimana ya, kayak jujur memang ada tuntutan juga dari orang tua. Nah, dari situ aku tuh jadi ngerasa cemas gitu kalau misalkan apa ya, kayak nilai itu turun atau enggak, ada tugas yang emang susah gitu. Hmm. Baik. Nah, kira-kira sejak kapan sih perasaan itu muncul? Apakah apa semenjak kamu akan memasuki semester 5 ini atau kamu sebelum-sebelumnya juga pernah merasakan? Sebelumnya juga pernah sih Sejak kapan kau ngerasain, boleh tahu? semenjak semester 3. Oke. Eh, saya izin bertanya kalau misalkan diskalakan nih, kalau misalkan diskalakan eh, apa perasaan yang sering terjadi itu eh, berapa tuh? Misalkan kalau misalkan 0 itu sulit, kalau misalkan 10 itu bisa gitu. Sulit, no. 0. Oke. Nah, kenapa kamu memilih angka 0 tersebut? Karena kayak takut, ada ketakutan sih sebenarnya yang ada di diri aku. Jadi kayak takut
nilainya turun, terus takut dengan hal-hal yang akan terjadi gitu. Biasanya kalau misalkan ketakutan itu datang, apa yang kamu rasakan dalam hati kamu? Sedih. Sedih, ada lagi? Udah. Sedih aja. Ya. Kalau misalkan dalam saat di situasi rasa takut itu tuh biasanya dalam pikiran kamu itu apa yang muncul? Pengen menyendiri. Pengen menyendiri. Ya. Oke, ada lagi selain itu? Jadi aku bisa nggak ya gitu. Oke, baik. Nah, Nasal, kira-kira kapan hal tersebut menghambat kehidupan kamu gitu? Di sekarang gitu. Ya, Ya sekarang gitu, kalau sekarang mah. kira-kira kapan hal tersebut menghambat kamu? Saat apa gitu maksudnya? Saat lagi kuliah. Saat lagi kuliah. Kalau misalkan lagi di rumah, apakah hal tersebut Sama. tetap menghantui kamu? Sama menghantui. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang kamu pikirkan saat kamu merasa sedih? Merasa hal tersebut itu mengganggu kamu gitu? Capek. Kamu merasa capek? Iya. Oke. Nah, oke, kira-kira di bagian tubuh mana ketika kamu merasakan hal sedih tersebut? Di sini. Di sana, di dada? Iya. Oke, nah sekarang saya ingin kamu menutup matanya, Nasal. Dan boleh dipegang sambil pegang bagian tubuh yang kamu itu merasa capek gitu ya, merasa sedih gitu ya. Oke, nah saya ingin kamu bayangkan ketika nah kira-kira di bagian tubuh tersebut perasaan takut kamu besar atau kecil? Besar. Kalau misalkan divisualisasikan ke dalam bentuk, kira-kira bentuknya seperti apa? Bulat. Nah, bentuk bulat itu apakah berwarna atau tidak? Tidak. Oke. Kalau misalkan tidak berwarna itu spesifiknya itu seperti apa? Hanya hitam putih atau hanya long saja? Hitam putih. Oke. Nah, di sini saya ingin kamu bayangkan perasaan kamu itu terkoneksi kepada diri kamu waktu kecil. Saya ingin kamu mengoneksikan perasaan kamu itu ketika peristiwa sedih atau capek itu muncul pada saat kamu kecil. Sudah? Oke. Nah, kira-kira pada saat itu siang atau malam? Siang. Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Dalam. Di dalam. Sendiri atau bersama orang lain? Sendiri. Pada saat usia berapa kamu merasakan hal sedih tersebut? Usia 8 tahun. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pas usia 8 tahun itu aku pernah diejek sama temen aku gara-gara aku itu gak bisa ngaji. Terus nah itu tuh kebetulan pulang ngaji hari Sabtu, sekolah agama gitu ya, zaman dulu mah. Nah gitu, habis itu teh bukan gak bisa ngaji tapi salah penyebutan ayat ketika lagi tes gitu. Nah diejek. Nah di sana tuh aku jadi ngerasa takut gitu ketika aku salah gitu ya. Nah udah pulang. Nah setelah pulang itu jadi aku tuh nangis gitu di kamar menyendiri, gak mau ada yang nanya karena ngerasa aku tuh gagal gitu. Nah, gitu. Ada lagi? Udah. Nah, baik. Nasal masa kecil, kira-kira kamu punya nama panggilan khusus gak waktu kamu kecil itu? Ada. Siapa namanya? Caca.
Caca. Oh, Caca. Oke, boleh saya panggil Caca? Boleh. Oke. Nah, Caca, kira-kira apa yang kamu rasakan saat kamu diejek oleh teman-teman kamu? Sedih. Sedih. Ada lagi yang Marah. marah. Oke. Nah, kira-kira kamu itu diejek oleh siapa, Caca? Teman itu teman apa, Teman ngaji. sekolah agama. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan lagi nih, Caca, waktu kamu ketemu sama teman masa kecil kamu? Waktu diejek sama teman kamu itu pas waktu kecil. Ketemu lagi gitu, Mm. nggak mau ketemu kalau Nggak mau mau ketemu ketemu. lagi. Oke. Nah, coba saya ingin eh, Caca bayangkan ada orang yang mengejek kamu waktu kecil itu ada di sana. Lalu sampaikan perasaan apa yang ingin kamu eh, apa yang kamu rasakan gitu. Jadi saya ingin kamu itu membayangkan di depan kamu ini ada teman masa kecil kamu yang mengejek kamu itu. Terus kamu sampaikan ya apa yang kamu rasakan waktu waktu itu gitu. Silahkan Caca. Kenapa waktu itu kamu ngejek aku? Aku kan sebenarnya juga masih belajar buat buat bisa apa, biar bisa hafal gitu. Waktu itu juga hafalannya kan dites sama guru, terus kenapa kamu malah ngejek ketika aku lupa sama hafalan itu gitu. Terus kamu tuh buat teman buat ngejek aku juga. Pasti kamu jahat sama aku. Oke, di sini sudah perasaannya tersampaikan? Sudah. Sudah baik. Nah, di sini saya ingin kamu bermain peran ya, Caca. Dan kamu itu dan saya ingin kamu menanggapi apa? Pusing anjing ke. Saya ingin kamu bermain peran dan tanggapi perasaan klien. Gimana? Lupa lagi anjir. Ngobrolin nanti ya masih itunya. Saya sih itu ya, ngobrol tapi kumaha bahasana gitu tah. Oh iya, sok paham. Nah, oke, Caca, kira-kira menurut kamu nih, kalau misalkan kamu sebagai teman yang mengejek kamu di masa kecil, eh, kira-kira apa yang kamu tanggapi tentang omongan klien itu? Ngerti ya? Aku ngerti. Kalau dulu aku tangkepinnya karena mungkin kan aku masih kecil ya di situ, jadi yang kayaknya ya udah sih omongan mereka tuh serius bahwa aku teh nggak bisa ngehafalin ayat tersebut, bahwa aku teh bodoh gitu. Jadi aku tuh ada rasa ketakutan gitu. Baik, nah saya ingin kamu kan kita sedang bermain peran ya di sini. Saya ingin kamu menjadi menjadi pelaku yang pernah mengejek kamu lagi dan mungkin saya ingin menyampaikan kamu itu harus meminta maaf kepada si Caca yang kecil ini. Nah, kira-kira apakah bisa didatangkan lagi? Bisa. Nah, boleh. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang ingin teman waktu kecil kamu itu sampaikan kepada si Caca waktu kecil? Caca, aku minta maaf ya karena aku waktu itu udah ngejek kamu, terus bawa teman-teman juga buat ngejek. Mungkin itu dulu aku nggak bisa berpikir panjang, jadi aku eh, mengejek kamu bawa teman-teman juga. Maaf. Maaf aku pernah jahat sama kamu. eh eh, aku juga gak bermaksud buat nyakitin hati kamu di sana. Oke. Baik, sekarang saya ingin mendatangkan Caca kembali. Caca sudah datang? Sudah. Eh, Nanti gandeng ih. Udah gitu, dikasih dayat. Oke, sekarang Caca, apakah tadi kamu mendengar permintaan maaf dari teman masa lalu kamu itu? dengar. Ya, nah kira-kira apa tanggapan kamu nih? Apakah kamu bisa memaafkan? Kamu boleh berbicara atau berkomunikasi dengan teman waktu kecil kamu itu. Silakan. Baik. Makasih kamu udah minta maaf sama aku.
aku maafin kamu karena mungkin itu juga kejadian udah lama, tapi kamu jangan ngulangin lagi ya. Baik, sudah, Caca? Sudah. Baik, nah sekarang saya ingin berbicara dengan Caca, bisa? Oke, Caca, tadi kan eh, teman masa lalu kamu itu sudah minta maaf dan kamu juga sudah memaafkan. Nah, apakah di Caca yang dewasa nanti, apakah kamu akan memaafkannya? Iya. Apakah kamu menerima permintaan maaf dari teman kamu itu? Iya. Oke, baik. Sekarang saya ingin teman masa lalu kamu itu pergi menjauh dari bayangan kamu, dari pikiran kamu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, saya ingin berbicara kembali dengan Nasa yang sekarang. Bisa? Boleh. Oke. Nah, Nasa, kira-kira eh, ada ada gak bagian diri kamu yang dewasa gitu, yang ada pada diri kamu saat ini? Ada. Ada. Oke. Kalau misalkan diberi nama nih, divisualisasikan dengan nama gitu, kira-kira diberi nama siapa? Si Kuat. Si Kuat. Oke. Nah, saya ingin tanya nih, Nasal, kira-kira apa fungsi dan peran si Kuat itu pada diri kamu yang dewasa? Biar lebih kuat ke diri akunya. Oke. Nah, em, bentar. Nah, oke, si Kuat. Sekarang, eh, sekarang kamu itu adalah bagian diri yang positif yang bisa membuat kamu itu cepat, eh salah, kira. Oke, sekarang si Kuat, mungkin sekarang kamu adalah bagian dari diri kamu yang positif yang bisa membuat kamu cepat untuk mencapai tujuan kamu tersebut gitu ya. Nah, eh, biasanya nih, kapan si Kuat ini muncul pada diri Nasal? Kalau lagi berpikiran negatif. Kalau berpikiran negatif, apa fungsi si Kuat saat kamu itu berada di pikiran yang negatif? Agar bisa membantu ketika merasa sedih. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kembali ya. Bayangkan kembali di depan kamu itu ada masa masa kecil kamu gitu yang membutuhkan bantuan kamu karena kamu telah menjadi bagian diri yang terbaik gitu. Bahwa kamu adalah oh iya, balikan deh. Nah, sekarang saya ingin munculkan lagi Caca yang tadi kamu di masa lalu dan sepertinya ya nampaknya si Caca ini ternyata membutuhkan bantuan si Kuat nih karena kamu menjadi bagian yang terbaik dari Caca dari Nasa yang sekarang bahwa kamu itu ada untuk eh, menemani kamu gitu ya. Nah, em, udah deh gitu doang aja. Ya udah ngapain. Bentar. Oke, mungkin saya ingin bentar. Oh, jadi kamu tuh ngobrol sama si Kuat, si Caca tuh ngobrol sama si Kuat. Tapi kamunya kata-kata nah. Ah, sak. Baiklah, iya tuh dikat baik merenya. Wah, ya memang dulu ke akhir. Berapa menit sih nggak kelihatan? Gak tahu, gak kelihatan. Kayaknya 17 atau 12 gitu. Makanya 12 menit. Baiklah. 17 kayaknya. Eh, oke. Eh, Kuat. Sekarang saya ingin kamu eh, berada pada si Caca yang waktu dulu gitu. Kira-kira kalau misalkan kamu ketemu si Caca, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan nih, Kuat? Caca, aku ingin kamu kuat, gak usah dengerin omongan orang lain. Gak apa-apa, mungkin itu adalah ujian buat kamu semakin kuat. Baik. Nah, mungkin saya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Caca, kepada kamu yang dewasa, kepada si Kuat juga, karena kamu sudah bisa bertahan gitu untuk tetap kuat hingga saat sekarang. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kembali
ketika diri kamu itu berada di terakhir kali saat kamu merasakan hal sedih tersebut waktu dulu. Sudah? Udah. Nah, kira-kira apakah ada perasaan senang atau tenang ketika kamu apa? Ternyata kamu tuh sudah sukses gitu, sudah berhasil sampai sampai sekarang gitu. Ada perasaan tenang. Oke. Baik, berarti kamu sudah benar-benar menerima semuanya ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin kamu buka mata. Nah, gimana perasaannya nih, Nasal, ketika sebelum dan sesudah melaksanakan konseling? Perasaannya jadi agak plong, terus sama ya udah gitu, nggak marah lagi. Oke. Nah, kira-kira apa yang perlu dan apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mencapai tujuan kamu? Lupa tujuannya di awal gak disebutin kan? Kayak kira-kira apa tujuan kamu mengikuti konseling gitu tah? Nggak ada itu? Baik lah. Baiklah. Sok. Ya pengen gak jadi takut lagi gitu, pengen positive thinking aja gitu ke depannya mah. Oke, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan untuk seminggu ke depan agar kamu itu tidak merasakan takut lagi gitu? Berusaha berpikir positif dulu, karena mungkin hal yang aku pikirin itu nggak akan terjadi kalau misalkan aku nggak mikirin. Kayaknya Baik, gitu. baik. Saya paham dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena kamu sudah datang menghadiri sesi konseling kali ini. Dan mungkin untuk minggu selanjutnya saya tunggu prosesnya apa saya tunggu proses kamu untuk tetap berpikir positif ya agar kamu itu tidak merasakan sedih dan ketakutan untuk menghadapi semester 5 ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup.